Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Minggu 12 Februari 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, Saudara, kabar Hakam Polri Komjen Pol Arief Sulistianto meninjau lokasi event F1 S2O di Jalan Sisingamaraja Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan event internasional tersebut. Kabar Hakam Polri Komjen Polisi Arief Sulistianto dan rombongan saat berkunjung mendapatkan pemaparan terkait kesiapan venue dari adikarya serta pengamanan lokasi disampaikan oleh Dirpam Ovit Polda Sukombes Pol Imbade Oka. Komjen Pol Sulistianto mengatakan bersama tim Kabar Hakam dan Polda serta juga berkoordinasi dengan Bupati Toba, Injurni sebagai penyelenggara dan adikarya berkunjung untuk memastikan kesiapan event tersebut dan Polri sebagai yang bertanggung jawab masalah keamanan penyelenggaraan event Powerboat F1 H2O sekaligus melakukan pengecekan kesiapan lokasi karena semuanya erat berkaitan dengan masalah keamanan. Sulistianto menyampaikan ini adalah event internasional yang sangat baik sekali bagi Indonesia maupun Sumatera Utara. Terlebih lagi bagi Danau Toba karena akan banyak wisatawan asing dan domestik yang akan datang ke sini. Sehingga harus dimanfaatkan bagi Kabupaten Toba untuk mempersiapkan diri agar semua orang tahu bahwa Toba indah. Karena ini dapat mempromosikan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan sektor ekonomi dan masyarakat. Sulistianto menyarankan ke Bupati Toba untuk menggerakkan semua warga masyarakat mempersiapkan lingkungan Kota Balige untuk mendukung kegiatan F1 H2O baik di lingkungan perumahan, pertokoan dan semua jalur jalan dirapikan serta dibuat indah sehingga bisa memberikan kesan kepada para pengunjung dan penonton luar kota melihat Kota Balige indah dan bersih serta dukungan dari masyarakat terhadap kelancaran kegiatan event internasional ini. Saya sampaikan bahwa ini adalah event internasional yang sangat baik sekali bagi Indonesia maupun Sumatera Utara, terlebih bagi Kabupaten Toba. Karena akan banyak orang datang ke sini untuk menyaksikan Powerboat ini, sehingga ini harus dimanfaatkan bagi Kabupaten Toba untuk mempersiapkan diri agar semua orang tahu bahwa Toba itu begitu indah. Ini akan bisa menjadi promosi pariwisata, meningkatkan kegiatan sektor ekonomi dan masyarakat. Untuk pelaku kuliner, souvenir dan UMKM diberikan sosialisasi, jangan sampai digunakan untuk menjadi ajang menaikkan harga yang tidak wajar, yang akhirnya orang akan menilai negatif terhadap Kota Balige, Kabupaten Toba. Pemirsa, petugas gabungan Polres Pelabuhan Belawan dan Brimob mengawal 8 unit kontainer berisi perlengkapan F1 H2O ke Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Ke-8 unit kontainer tersebut yang berisi perlengkapan F1 H2O diangkut menggunakan truk trailer untuk dibawa dari Pelabuhan Peti Kemas Gabion Belawan menuju kawasan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba. Menurut rencananya, F1 H2O akan dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tanggal 24 Februari 2023 dan berakhir tanggal 26 Februari 2023 mendatang. Pemberangkatan ke-8 kontainer dilakukan secara bertahap, yakni dari pagi hari sebanyak 4 kontainer dan berselang 2 jam kemudian diberangkatkan sebanyak 4 kontainer lagi. Kemudian keesokan harinya, Senin tanggal 13 Februari 2023, akan kembali diberangkatkan sebanyak 8 kontainer dengan tujuan ke Balige, Kabupaten Toba. Pemberangkatan 8 kontainer berisi perlengkapan F1 H2O dari Pelabuhan Belawan dilepas Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon didampingi pejabat Bea Cukai, pejabat PT Pelindo Medan, serta mendapat pengawalan petugas PJR Polda Sumatera Utara dan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara serta petugas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon menjelaskan bahwa pada hari Minggu pagi telah memberangkatkan 8 unit kontainer berisi perlengkapan untuk perlombaan F1 H2O ke Balige, Kabupaten Toba, dan dilanjutkan pada hari Senin besok memberangkatkan kembali 8 unit kontainer berisikan perlengkapan F1 H2O.
Secara resmi tadi kami sudah memberangkatkan barang-barang logistik dalam kontainer untuk perlombaan F1-2O di wilayah hukum Toba dengan dikawal oleh personil dari Polres Pelabuhan Belawan, kemudian dari PJR Ditlantas Polda Sumut, Brimob, dan dari Pelindo. Untuk tip kedua nanti 2 jam kemudian akan kami berangkatkan. Nah, untuk hari ini kami memberangkatkan sebanyak 8 kontainer, kemudian besok 8 kontainer kembali. Kesuksesan kegiatan event internasional F1 H2O yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, tepatnya di Danau Toba ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, resmikan pembangunan Masjid Quwwatul Muslimin Jalan HM Joni Medan Area hari Jumat kemarin. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap masjid sebagai pusat peradaban umat Islam. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga berharap masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai tempat peradaban umat Islam, diantaranya untuk perbaikan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, serta kemaslahatan lain. Menurut Edi Rahmayadi, masjid bila kita kelola dengan benar tentunya akan dapat memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Hadir pada peresmian tersebut Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Khardin, mantan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, tokoh agama atau ulama serta masyarakat sekitar masjid. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan donatur, serta pewakaf yang telah mewakafkan harta dan pikiran hingga masjid tersebut terbangun dengan megah. Sementara Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Khardin mengatakan masjid dapat menjadi budaya pengembangan Islam hingga akhir zaman. Gubernur Sumatera Utara dan Pangdam berharap keberadaan masjid dapat memberikan kenyamanan bagi umat Islam dalam beribadah, sekaligus untuk perbaikan ekonomi umat, kesehatan, serta kemaslahatan lainnya. Pastikan bahwa masjid ini seperti yang disampaikan Pangdam tadi adalah memakmurkan rakyat yang ada di sekitar masjid. 40 ke belakang, 40 ke depan, 40 ke samping, sehingga rakyat ini termonitor, bisa bermanfaat masjid ini bukan hanya kepada orang yang akan beribadah, tetapi kesulitan rakyat kita yang perlu bantuan. Ketua Badan Kenaziran Masjid Quwwatul Muslimin Medan, Rifai Nasution mengatakan, pembangunan masjid yang berukuran 17 kali 14,5 meter menelan biaya sebesar 3,1 miliar rupiah, berasal dari donatur dan swadaya masyarakat sekitar masjid. Rifai menjelaskan konsep pengelolaan masjid nantinya akan diberdayakan mandiri. Ya, konsepnya kita juga ingin menjadi masjid mandiri, apa yang disampaikan dari Wali Kota Medan, di mana nanti kita akan bentuk di sini beberapa UKM yang dapat untuk menunjang operasional masjid, baik perawatannya juga. Nah, jadi kita sudah ada bantuan dari Gubernur melalui Dinas Koperasi, ada kios kopi, ada styling, dan ada tenda, bangku-bangku. Setelah diresmikan ini, kita akan menjalankan, akan memulai usaha ini agar lebih hidup. Bersamaan dengan peresmian masjid dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Jumat dengan imam dan khatib Zamak Sari. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa selaku Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara menyatakan seluruh kader Golkar di Sumatera Utara dalam kegiatan sehari-hari secara internal maupun eksternal agar keberadaannya benar-benar dirasakan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan pada perayaan Natal Ekumene tahun 2022 dan syukuran tahun baru 2023, keluarga besar Partai Golkar Sumatera Utara bersama masyarakat di Kelurahan Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun kemarin. Di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Golkar,
Wagubsu menyatakan perhatian kader Partai Golkar tidak hanya momen pemilihan umum legislatif, juga di setiap kegiatan. Karenanya perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru menjadi agenda tahunan bagi Partai Golkar Sumatera Utara. Perayaan ini salah satu tanda hormat kita dan juga rasa kebersamaan kita dengan saudara-saudara kita umat Kristiani dalam pelaksanaan perayaan Natal ini tahun 2022 dan syukuran tahun 2023. Partai Golkar sudah harga mati untuk itu, karena Partai Golkar adalah salah satu partai tertua yang ikut juga membangun bangsa ini sampai dengan sekarang. Dan bagi kita bangsa Indonesia, ini juga satu hal yang harus menjadi satu tekad dan tidak ada tawar-menawar. Mempererat bangsa ini, kalau tidak bangsa ini tidak menjadi bangsa yang besar. Dan kita harus menjaga seluruh toleransi umat beragama dan Pada acara ini diisi dengan berbagai kata sambutan dari berbagai kalangan baik kader Partai Golkar maupun kader Golkar yang menjadi kepala daerah, termasuk dari yang mewakili gereja. Selain itu juga hadir para Dewan Pakar Partai Golkar, yaitu Kapten Anton Sihombing dan Dr. R.E. Nainggolan. Sementara itu, dalam rangkaian acara perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Partai Golkar Sumut juga dilaksanakan berbagai kegiatan dan perlombaan, di antaranya Jalan Sehat yang diikuti ribuan kader Partai Golkar, lomba marching band oleh siswa termasuk dari Kota Medan dengan memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah, sekaligus lucky draw dan kehadiran artis Jakarta Rani Simbolon. Selain itu juga digelar pasar sembako murah disertai pameran UMKM yang mendapat sambutan dari masyarakat. Pada puncak perayaan juga dilakukan donor darah diikuti Partai Golkar maupun masyarakat yang menganggap tetes darah sangat berharga sehingga mendonorkan darah dapat selamat kehidupan dan dijadikan sebagai istimewa. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, atas dukungan dan partisipasi dan juga kehadiran bisa bersama-sama untuk merayakan Natal ini. Yang kedua adalah inilah tanda bahwa Partai Golkar adalah partai nasional dan juga Partai Golkar sudah tua di negara Republik Indonesia ini. Kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa Partai Golkar ini tetap mendukung dan membantu tentang kesejahteraan masyarakat dimanapun berada. DPD Partai Golkar Sumatera Utara menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan acara ini sehingga Partai Golkar kian dicintai masyarakat dan menjadi partai pemenang pada Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang. Pemirsa, Safari Subuh Arafah Sumatera Utara di bawah pembinaan Pangdam 1 Bukit Barisan bersilaturahmi kepada jamaah Masjid Akbar Baitus Sujud di Medan pagi tadi. Kunjungan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara ke-37 di Masjid Akbar Baitus Sujud, Jalan Meteorologi Medan diawali dengan sholat subuh berjamaah. Dengan antusias jamaah Medan Tembung sekitarnya menghadiri masjid karena kedatangan rombongan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara. Pembina Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Daniel Kardin diwakili Wakabintal Kodam 1 Bukit Barisan, Letkol Ahmad Saidi Harahap dalam sambutannya mengatakan mengapresiasi kepada jamaah yang antusias hadir dan berharap untuk dapat memakmurkan masjid sebagai rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan aktivitas di masjid bagi umat muslim terbentuknya silaturahmi, menjadikan sumber kekuatan persatuan dan kesatuan dalam pembinaan masyarakat yang islami dan juga rahmatan lil alamin. Inilah harapan kita mengajak, menghimbau bersama-sama umat Islam, saudara-saudara kita supaya memperkuat ukhuwah Islam lewat silaturahim, lewat Safari Subuh ini. Kemudian supaya kita berlomba-lomba memakmurkan masjid. Al-Ustadz Ahmad Muzani Al-Fadani dalam tausiahnya mengatakan kepada umat muslim untuk dapat memahami pentingnya silaturahmi dan dengan perbedaan yang terjadi merupakan dinamika kehidupan menjadikan kita untuk lebih baik terwujudnya kebersamaan menuju persatuan maupun kesatuan. Kalau berbeda, ya dari dulu kita berbeda. Tapi jangan sampai kemudian perbedaan ini kita jadikan satu hal pemicu kita untuk berpecah antara satu dengan yang lainnya.
Dalam kesempatan itu, rombongan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara memberikan bingkisan kepada jamaah Masjid Akbar Baitus Sujud Medan. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jajaran Kecamatan Medan Labuhan melakukan patroli keliling wilayah untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antar kelompok maupun remaja, serta upaya pencegahan tindak kriminalitas yang dilakukan para geng motor. Jajaran Kecamatan Medan Labuhan ini mengadakan kegiatan patroli yang diawali dengan apel malam yang diikuti pegawai kecamatan, Babinsa dan Babin Kamtipmas, Satpol PP, pegawai kelurahan dan kepala lingkungan maupun tokoh masyarakat yang dimulai dari pukul 10 malam. Kegiatan ini akan rutin dilakukan guna antisipasi terjadinya tawuran dan geng motor. Turun langsung dalam kegiatan ini Camat Medan Labuhan, Kahirun Nasyir, beserta jajarannya TNI Polri juga Lurah Kampung Nelayan dan Lurah Labuhan, Lurah Seimati. Apel keliling kampung antisipasi tawuran di wilayah Kecamatan Medan Labuhan ini digilir di setiap kelurahan dan lingkungan Medan Labuhan untuk agar terciptanya suasana yang kondusif, keamanan dan ketertiban masyarakat di Medan Labuhan. Saat keliling patroli dan memasuki area kampung nelayan, ada sepeda motor diberhentikan aparat kepolisian dan TNI untuk memeriksa surat-surat kendaraan dan identitas seperti KTP, dan apabila dalam pemeriksaan tersebut tidak bisa menunjukkan KTP-nya dengan berbagai alasan, maka orang tuanya dipanggil. Warga di sepanjang saluran irigasi di kawasan Mandailing Natal resah akibat tumpukan sampah yang mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Seperti inilah tumpukan sampah yang berada di saluran irigasi Sungai Batang Gadis di Jalan Lintas Barat, Kecamatan Penyambungan Mandailing Natal yang dibiarkan menumpuk oleh pemerintah daerah. Tumpukan sampah organik dan non-organik di saluran irigasi terjadi akibat saluran irigasi tidak mengalir sejak 7 bulan yang lalu. Berdasarkan laporan masyarakat setempat bahwa tumpukan sampah di sepanjang saluran irigasi ini mayoritas sampah rumah tangga yang sengaja dibuang warga. Tumpukan sampah yang sudah lama tidak diangkut ini dikhawatirkan akan menjadi sarang penyakit karena sudah mengeluarkan bau menyengat. Selain itu, rumput liar juga tumbuh di subur hingga menutupi jalan lingkar barat. Meski sudah memasuki tahun kedua pembiaran saluran irigasi yang dilakukan Balai Wilayah Sungai Dua Rawa 3, Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah Mandailing Natal sangat disayangkan. Padahal irigasi ini salah satu sumber air yang digunakan warga untuk mandi, mencuci, bahkan untuk mengairi lahan persawahan. Warga berharap agar pemerintah daerah Mandailing Natal mengambil kebijakan untuk memperbaiki saluran irigasi Sungai Batang Gadis sebelah kanan agar saluran irigasi ini kembali mengalir. Sampahnya nggak tahu kita kapan dibuangnya kan, kalau siang saya larang lah Pak kan. Ini kan sekarang malamnya orang itu lempar sampah. Soalnya airnya pun nggak ada, bau hanyut pun sampah ini kan nggak bisa lantaran nggak ada airnya. Mengganggu lah Pak, baunya menyengat ke rumah kan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, Kabupaten Langkat merupakan daerah yang kaya dengan wisata alamnya karena wilayah ini dikelilingi puncak Gunung Leuser. Bagi Anda yang ingin mencoba adrenalin atau uji nyali, tidak ada salahnya untuk mencoba wisata Puncak Akui yang berada di Desa Telaga, Kecamatan Sebingi, Kabupaten Langkat. Meski menempuh jarak 3 jam perjalanan dari kota Medan, namun Anda tidak perlu khawatir karena begitu sampai di lokasi wisata Puncak Akui, yang lelah selama di perjalanan akan terobati dengan pemandangan alam yang sangat indah dan mempesona. Wisata alam Puncak Akui ini berada 2.000 meter dari permukaan laut sehingga dipastikan akan terpesona melihat pemandangan bebas hamparan hijau pepohonan karena pemandangan yang sangat tinggi
Warga dan pengelola wisata ini berinisiatif mencoba menciptakan lokasi wisata yang mampu menguji adrenalin atau uji nyali. Salah satu permainan atau objek adrenalin tersebut adalah ayunan raksasa yang tergantung di antara pohon besar. Anda tidak perlu takut dan khawatir. Ayunan raksasa ini terbuat dari tali baja sehingga dipastikan tidak akan putus atau lepas. Selain itu, para pemain juga dilengkapi dengan peralatan yang safety agar terasa nyaman. Hanya saja saat tali ayunan mulai ditarik, Anda harus bersiap-siap untuk sport jantung. Namun saat ayunan mulai bergerak, Anda serasa terbang di atas awan jantung berdegup kencang. Salah seorang pengunjung, Via, mengatakan sudah 2 kali datang ke lokasi wisata Puncak Akui, namun baru kali ini mencoba ayunan raksasa dan rasanya dengan menjerit sekuat tenaga, beban pikiran akan hilang. Senang, deg-degan juga kan. Terus tuh pokoknya deg-degan lah, debar gitu, kayak rasanya ditarik gitu dia kayak mau terbang. Tapi kalau udah nyampe sana tuh tenang gitu, nengoknya luas sih pemandangan. Kayaknya lepas. Bener. Pokoknya enak lah, seru. Tapi kalau buat yang penakut kayaknya nggak cocok. Nanti dia takutan. Lumayan sering, lumayan jauh. Kalau nggak dari Medan kemarin tuh bisa makan waktu 3 jam. Lumayan rame. Kalau awal hari weekend tuh rame. Sabtu Minggu. Enak di sini. Suasananya bagus. Terus tuh banyak tempat spot-spot foto yang emang cocok banget buat selebgram yang foto-foto gitu, cocok lah di sini gitu. Dan ini wahana yang paling aku suka, ayunan langit. Jika masih penasaran dengan objek wisata Puncak Akui ini, Anda bisa langsung mencoba, dan tidak hanya itu, bagi pengunjung yang hobi berfoto selfie dipastikan view atau pemandangan yang disajikan tidak akan mengecewakan, serasa bersuah foto di atas awan. Pemirsa, Kushinryu M Karate Do Indonesia Kabupaten Deli Serdang menggelar ujian kenaikan sabuk. Sebanyak 150 karateka dari Kushinryu M Karate Do Indonesia Kabupaten Deli Serdang menggelar ujian kenaikan sabuk atau kenaikan tingkat pada Minggu siang. Kegiatan yang didominasi para pelajar dari berbagai sekolah ini mengikuti serangkaian ujian seperti bela diri Jiu-Jitsu, Kumite, Ipom Kunite, dan pengetahuan umum tentang karate. Selain itu, peserta juga mengikuti ujian fisik dan materi sesuai tingkatan sabuk. Para peserta kenaikan tingkat tampak serius dalam menjalani ujian tersebut. Ketua Dewan Guru KKI Sumatera Utara, Rame Simanjuntak, mengatakan kegiatan ujian kenaikan tingkat ini rutin diselenggarakan pihaknya selama 4 bulan sekali. Dalam ujian tersebut, Rame menyebut materi ujian KKI berdasarkan tingkat sabuk peserta dengan harapan digelarnya ujian kenaikan tingkat tersebut bisa memotivasi para peserta untuk lebih giat lagi dalam latihan dan bisa menjadi raihan prestasi dalam bidang karate. Kegiatan pada hari ini adalah program KKI Provinsi Sumatera Utara mengadakan ujian kenaikan tingkat sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ujian kenaikan tingkat Q ini dilaksanakan 4 bulan sekali per cabang-cabang karate KKI yang ada di Sumatera Utara. Materi ujian KKI itu sesuai dengan tingkatnya. Yang diujikan pada hari ini dasar karate di tempat, dasar karate maju bergerak, dan juga bela diri, udah negasi, udah kami bela diri perkelahian bebas. Itu yang diujikan sesuai dengan tingkatannya. Salah seorang peserta, Yustia Wida Purba, mengatakan untuk kegiatan ujian pada hari ini dirinya sangat semangat. Hal itu lantaran di samping mengikuti ujian, dirinya juga bisa bertemu dengan teman-teman baru. Yustia yang sudah 5 tahun menjadi atlet karate ini mengikuti ujian kenaikan tingkat menjadi sabuk hitam. Diharapkan kedepannya bisa mengikuti kejuaraan tingkat nasional seperti PON. Untuk perasaan sendiri saat mau naik ujian, excited ya, semangat bertemu kawan-kawan yang baru juga, adik-adik kita yang baru yang sama-sama putih. Bangga bisa sampai sabuk hitam ya, bisa ngelewatin semua. PON pasti udah cita-cita semua atlet ya, PON, internasional, nasional, itu pasti udah semua. Selain pemandangan danaunya yang indah, kawasan Danau Toba juga memiliki destinasi menarik seperti keindahan budaya dan potensi desa-desa yang ada di sekelilingnya.
Salah satu kawasan yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata adalah Desa Papande yang terletak di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Desa Papande berada di atas permukaan Pulau Sibandang yang juga merupakan pulau di tengah-tengah Danau Toba selain Pulau Samosir. Untuk sampai ke Desa Papande bisa ditempuh dari Pelabuhan Sibandang menggunakan kapal penyeberangan dengan jarak tempuh 10 menit. Desa Papande terkenal dengan kerajinan ulosnya yang cukup berkualitas. Rata-rata para penenun ulos di Desa Papande menenun ulos di rumah masing-masing. Hampir 85% penduduk Desa Papande menekuni pembuatan ulos, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Awalnya penduduk Desa Papande membuat ulos khusus untuk para raja Batak. Namun seiring waktu, ulos kini juga banyak diminati masyarakat umum. Adapun jenis-jenis ulos yang diproduksi para penenun Desa Papande diantaranya ulos Haranggoan, Tobu-Tobu, Sibolang, Bolean, Sitolu Tuho, Ragi Hidup, Mangiring, Suri-Suri, Witang Maratur, Gatip-Gatip, dan ulos Simar Pasiron. Salah satu ulos yang cukup berkualitas adalah ulos Haranggoan yang dibuat dengan benang berbagai warna dan membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Ulos Haranggoan dibuat menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Digunakannya pewarna alami ini untuk mengurangi limbah sekaligus melestarikan alam agar tidak tercemar dari bahan kimia. Pewarnaan alam mudah didapat karena berasal dari dedaunan, biji, buah, dan dari akar pohon. Untuk menghasilkan warna merah dibuat dari pohon secang sari. Warna hijau bisa dibuat dari daun ubi jalar dan bunga paet, serta pencampuran warna indigo yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di perbukitan. Warna kuning diperoleh dari kunyit, warna merah muda dari bawang dayak, warna biru dari daun salaon, warna coklat dari mahoni dan daun alpukat, warna hitam dari daun ketapang. Keistimewaan dari ulos Papande terletak pada benangnya yang halus dan proses pewarnaan dilakukan beberapa kali, sehingga menghasilkan tenun ulos yang kuat dan berkualitas. Ketua kelompok Partonun Desa Papande, Erikson Siregar mengatakan, hasil tenun para ibu di Desa Papande tidak terpengaruh adanya COVID-19, karena selama ini hasilnya juga sudah dijual melalui media sosial dan media lainnya. Ya, upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan dan membuat agar terinovasi, yang pertama adalah kami akan meningkatkan kualitas dari hasil tenunan kami. Satu, kedua, kami akan membuat motif-motif baru untuk meningkatkan dan menambah para pecinta tenun, khususnya dari Desa Papande, Kecamatan Muara ini. Yang ketiga, kami akan mengubah metode pewarnaan dari pewarnaan kimia menjadi pewarnaan alam. Karena sekarang pecinta tenun ini sudah sangat banyak untuk meminta kami agar membuat pewarnaannya dari pewarnaan alam. Kalau satu tenunan untuk pewarnaan alam paling murahnya 1.500.000, paling mahalnya 3 juta. Kalau untuk sintesis pewarnaan kimianya 1.200.000 dan paling mahalnya 1.800.000. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Muara Papande, Jubel Tahir Pardede mengaku keberadaan para penenun ulos di Desa Papande mampu mengangkat nama Desa Papande ke seluruh Nusantara bahkan dunia. Ya, baik Pak. Kita sangat mendukung itu kinerja orang-orang di Desa Papande ini. Kalau saya perhatikan Pak, ini para penggemar ini penenun ini memang sangat-sangat serius gitu. Nah, jadi mungkin untuk ke depan masih bisa nanti untuk dikembangkan gitu. Mudah-mudahan pihak kecamatan nanti akan koordinasi ke pimpinan kabupaten gitu. Nah, biar bisa lagi ditingkatkan ke provinsi entah ke pusat gitu ya. Kelompok penenun ulos Papande selalu mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Keberhasilan Partonun ulos di Desa Papande hingga dikenal masyarakat dunia berkat kerja keras mereka menjadikan ulos yang bebas dari pencemaran lingkungan. Selain itu, hasil tenunan yang rapat dan kuat
membuat kualitas tenun ulos dari Desa Papande, Kecamatan Muara berbeda dari daerah lainnya. Semoga Desa Papande semakin berjaya. Ya, pemirsa, berikut kami hadirkan berita Andalas. Ketersediaan pasokan stok beras di pasaran yang langka mengakibatkan harga beras melonjak naik. Pedagang beras mengaku omset penjualannya menjadi berkurang hingga 40%. Terpantau di Pasar Minggu Kota Bengkulu, harga beras premium semakin melonjak tinggi hingga mencapai Rp20.000 per cupak. Dari kisaran harga sebelumnya Rp17.500. Salah seorang pedagang beras, Azhar, mengaku sejak beberapa tahun terakhir kenaikan harga beras ini merupakan yang paling tinggi. Ia menduga kelangkaan stok serta sulitnya mendapatkan barang dari distributor dan hasil panen padi yang berkurang menyebabkan harga beras menjadi tinggi. Omset penjualannya pun menjadi berkurang hingga 40%, dikarenakan pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Selain itu harga beras naik, ia juga mengaku pembelian menjadi sepi. Ya kita ambilnya kan nggak semau kita ambilnya. Berarti stok beras sekarang sedang langka ya Pak? Ya lagi boleh dibilang agak susah lah. Harganya kan masih tinggi banget ini. Yang paling murah berapa ini Pak? Ya yang dari Bulog itu 15.000 per cupak. Paling tinggi berapa Pak? Paling tinggi ya 20.000 per cupak. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rio, menyatakan meski harga beras saat ini tinggi, ia tetap harus membeli meski harus mengeluarkan biaya yang lebih karena kebutuhan bahan pokok rumah tangga. Misalnya bisa diturunkan lagi lah, kalau misalnya turun ya kemungkinan warga sedikit terbantu lah. Siapa nama kita Bang? Rio. Makasih ya Bang. Ya. Pembeli berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga beras karena hal tersebut merupakan kebutuhan utama bahan pokok rumah tangga. Khairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, memasuki musim tanam padi, ratusan hektar sawah di Selagan Raya, para petani mulai turun sawah siapkan lahan. Para petani diminta lebih giat dalam hal mengelola agar hasil panennya lebih banyak. Hampir seluruh para petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, khususnya di Kecamatan Selagan Raya, semenjak beberapa minggu terakhir sudah mulai menyiapkan lahan pertaniannya untuk menghadapi musim tanam tahap kedua. Saat ini air irigasi Sungai Selagan dan irigasi air Sungai Payang sudah mengalir beberapa minggu yang lalu. Kemudian petani dan perkumpulan petani pengguna air melakukan persiapan seperti membersihkan saluran irigasi dengan cara bergotong royong. Hendri, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian atau UPT BPP Kecamatan Selagan Raya menyampaikan luas lahan persawahan para petani saat ini seluas 820 hektar yang tersebar di 12 desa di Kecamatan Selagan Raya. Sebagian lahan persawahan milik petani yang berada di dekat dengan saluran irigasi tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan persiapan tanam padi. Musim tanam ini merupakan tahap yang kedua dari tahun 2002-2003 yang menggunakan pengairan irigasi. Ia meminta para petani lebih giat lagi dalam hal bertani agar hasilnya lebih banyak lagi, terutama dalam pengolahan tanahnya, tanam padinya, dan pasca panennya. Dan juga saat teknologi pertanian semakin maju meminta masyarakat memanfaatkan teknologi yang tersedia agar hasilnya lebih meningkat. Ketika cara bertani yang lama tidak bisa meningkatkan hasil panen, maka diperlukan inovasi yang baru. Para petugas penyuluh petani lapangan atau PPL Kecamatan Selagan Raya siap membantu para petani jika dibutuhkan. Kalau himbauan para petani, saya mengharapkan petani kita berusaha lebih baik lagi dalam mengusahakan pertaniannya agar lebih meningkat, terutama diperhatikan dalam pengolahan tanahnya, pemeliharaannya, pasca panennya. Sudah itu saya mengharapkan kalau seandainya ada teknologi yang lebih baik perlu diuji coba, karena kalau kita tidak pernah mencoba kita tidak akan bisa tahu.
Lanjut disampaikannya, adapun kendala yang dialami para petani di Kecamatan Selagan Raya selama ini, yaitu sebagian persawahan mengandung minyak. Ini menghambat pertumbuhan kesuburan padi. Namun hal tersebut bisa diatasi tergantung kepada petaninya mau atau tidak menghadapi perubahan. Pihaknya cuma memberikan pengarahan, bimbingan kepada para petani. Rupiah Daya, Kontributor Muko-Muko melaporkan. Meski hasil uji laboratorium menyatakan obat sirup merek Praxion aman digunakan BPOM Bengkulu, masih menghentikan sementara peredaran obat ini. Sebelumnya obat sirup Praxion diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut pada anak. Berdasarkan hasil uji laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau PPPOMN BPOM, obat sirup merek Praxion memenuhi persyaratan ambang batas asupan harian sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Meski dinyatakan aman, BPOM Bengkulu belum menarik kembali perintah penghentian sementara peredaran obat di apotek dalam rangka kehati-hatian dan langkah antisipasi. Sebelumnya BPOM Bengkulu berkoordinasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia di Bengkulu agar apotek tidak menjual sementara obat sirup merek ini, lantaran diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut pada anak. BPOM Bengkulu menghimbau masyarakat agar selalu membeli dan peroleh obat di sarana yang resmi. Terima kasih. Jadi tidak lanjut untuk obat Praxion, kita sendiri dari BPOM Bengkulu sudah meminta apotek ya untuk menghold dulu sementara dilakukan penyelidikan epidemiologi oleh Badan POM seperti itu. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan IAI, ya Ikatan Apoteker Indonesia kemarin terkait dengan menginformasikan kepada seluruh apoteker penanggung jawab apotek untuk tidak dulu menjual atau mengedarkan Praxion atau obat tersebut sembari menunggu hasil dari pusat seperti itu. Selain itu, masyarakat disarankan untuk mencatat obat yang diminum dan menginformasikan kepada tenaga kesehatan pada saat melakukan pemeriksaan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, pencegahan terhadap stunting dilakukan sampai ke pelosok desa dengan cara memberikan asupan gizi dan mencegah pernikahan dini. Kasus pernikahan dini dan kurangnya asupan gizi masih menjadi faktor utama penyebab stunting. Menurut keterangan Haja Laila Holik, tokoh perempuan Lahat yang fokus dalam pencegahan stunting, upaya pencegahan terhadap stunting harus dilakukan sampai ke desa-desa. Salah satunya dengan memberikan asupan gizi pada ibu hamil dan menyusui, serta mempersiapkan calon orang tua agar tidak menikah pada usia dini. Stunting harus ditanggulangi mulai dari pranikah. Masyarakat yang tinggal di desa juga perlu memahami pentingnya makanan bergizi. Turun ke lapangan untuk penurunan stunting, membantu penurunan stunting di desa-desa. Selain penurunan stunting, kami mendampingi untuk pemberdayaan ekonomi perempuan-perempuan di desa, kemudian untuk pendampingan kepemimpinan perempuan, maksudnya perempuan-perempuan ini harus bisa berbicara, memberikan pendapat. Kemudian pendampingan untuk anak-anak remaja yang melakukan pernikahan dini, mencegah mereka untuk menikah dini. Sementara itu dikatakan Muslih Abdullah, Kades Cempaka Sakti, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Pemerintah desa juga berperan penting dalam menekan angka stunting. Banyak pengetahuan atau ilmu dari masyarakat, baik kami pribadi, masalah gizi yang banyak belum tahu. Jadi dari sini kita belajar, kita mengambil hal-hal baru yang salah satunya mengenai untuk pengentasan stunting. Rivaldo Putrawansah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Provinsi Bengkulu menjadi salah satu wilayah yang melakukan ekspor cangkang sawit. Tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sekitar 51.000 ton cangkang sawit berhasil tembus pasar ekspor tahun 2022. Disperindak Provinsi memprediksi ekspor cangkang sawit dari Bengkulu berpotensi meningkat di tahun 2023. Selain memang dibutuhkan pasar ekspor, produksi cangkang sawit di Bengkulu melimpah, sehingga membuat peluang ekspor pun terbuka lebar. Produksi cangkang sawit asal Indonesia kian diminati lantaran kualitas yang baik. Adapun cangkang sawit asal Indonesia disebut lebih tebal dari cangkang sawit negara lain.
Provinsi Bengkulu menjadi salah satu wilayah yang melakukan ekspor produk ini. Tercatat sekitar 51.000 ton cangkang sawit Bengkulu berhasil tembus pasar ekspor di tahun 2002 atau sekitar 75,9 miliar rupiah. Jumlah ini berdasarkan surat keterangan asal atau SKA yang diterbitkan Dinas Perindak Provinsi selama setahun. Ternyata kan dari cangkang sawit ini dapat diolah kembali menjadi seperti karbonais gitu kan. Nah itu dibutuhkan oleh negara lain seperti negara Jepang, negara Thailand butuh itu, sehingga mereka mencari cangkang sawit ini, termasuk mencarinya di Provinsi Bengkulu ini seperti itu. Pada tahun 2002, Provinsi Bengkulu tercatat telah melakukan ekspor cangkang sawit sebanyak 4 kali dengan negara tujuan ekspor seperti Jepang dan Thailand. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.